Ini kayaknya ada sekelompok orang mau membunuh. Kalau boleh tahu Pak, korban terakhir komunikasi dengan Bapak kapan? Komunikasi kemarin itu sebelum kejadian, kan hari Rabu meninggalnya. Malam Rabunya itu sekitar habis maghrib itu sempat komunikasi, nanyain Bapak sehat. Ya alhamdulillah Bapak sehat. Gimana? Ya aduh lagi sakit kepala cuma gitu. Nah dalam sekian ini udah dulu ya Pak, ini lagi sakit. Nah, setelah itu ya udah nggak bisa dulu. Mungkin ada selain ada cerita dia lagi sakit itu, mungkin ada cerita lain sebelumnya. Dia nanyain itu doang, Bapak sehat. Ada disampaikan mau pulang kampung? Saya yang nanya kapan mau baliknya pulang kampung, dia nggak jawab, langsung mati aja HP-nya udah. Nah keesokan harinya ya dapat kabar setelah dia ada begitu. Itu kabar itu kita dapat dari siapa? Dari saudara-saudaranya kabarin ke saya selaku orang tua. Kita juga nggak percaya gitu dapat kabar seperti itu. Sampai sepupuan ini bibinya kan ngasih tahu ke saya, sambil nangis. Dia minta maaf, yang sabar ya Pak Ismet katanya ke saya, kan ada itu ya. Cuman kenapa jangan nangis, coba ceritakan yang sebenarnya apa ini, kenapa dengan udah nggak ada. Udah kita juga terputus, udah kaget setelah dengar kabar seperti itu. Udah begitu. Jadi Ada kecurigaan enggak Pak dengan ini Pak, kasus ini Pak? Kalau apakah orang terdekat atau seperti apa? ya, Gitu? kalau masa kecurigaan pada waktu itu kita nggak ada rasa curiga ya, karena takut meninggal karena sakit gitu. Terus nggak lama kemudian dapat berita dari medsos, masalah digawat meninggal gitu. Ya seperti nggak manusiawi gitulah si pelaku itu. Kalau sakit karena meninggal karena sakit ya biasa ya, itu ya karena dari sananya gitu. Karena ini mah kayak dipaksa gitu harus meninggal. Ya dengan harapan kita ya di sini selaku orang tua yaitu diserahkan ke pihak kepolisian gimana baiknya, gimana bagusnya gitu ya. Jadi masalah itu biar pihak kepolisian yang mengungkapnya, yang menyelidikinya begitu. Kalau kita semua masalah itu ke polisi diserahkan. Mungkin minta pelaku segera ditangkap ya. Ya kalau masalah itu ya inginnya seperti itu, si pelaku tertangkap gitu. Terus masalahnya terungkap gitu. Kalau untuk jenazah nanti Pak, apakah mungkin nanti dibawa pulang ke kampung Pak? Ya rencana ya hari ini juga mau dibawa. Hari ini. Ya kita datang dari Banten ke sini mau ngambil jenazah. Begitu. Sebelum dibawa, mungkin ada visum atau otopsi Pak? Nah, setelah diotopsi visum kan di jam 4. Nunggu hasil otopsi dulu, baru kita pulang. Ya kan awalnya dia tempatnya curhat dengan saya, tapi dia cerita telepon kan, tante katanya kan ini kayaknya ada sekelompok orang mau membunuh. Dia tuh bilang itu tuh 1 minggu yang lalu. Aku bilanglah siapa emangnya, aku bilang kan. Tapi kalau memang udah nggak nyaman lagi di kosan itu pindah aja, aku bilang kan, atau ke rumah tante aja. Aku bilang enggak lah teh, nggak merasa bersalah jadi nggak takut kata gitu. Jadi saya komunikasi dengan dia terakhir jam 10 malam sebelum kejadian. Itu rencananya malam itu dia mau ke rumah saya. Pas malam kejadian. Nah, malam kejadian itu jam 10 dia menghubungi saya. Teh nanti mau ke rumah tante. Ya udah naik Grab aja. Iya katanya kan. Sudah tuh 5 menit setelah itu dia nelpon lagi. Teh nggak jadilah Resti ke sana, kata dia ngomong kan. Namanya dia kerja kayak gitu, dia ngomong ada orang mau datang, kata dia ngomong, tamunya ada yang mau datang gitu. Itulah komunikasi kami terakhir. Datang ke kosan dia. Setelah itu enggak. Infonya enggak Tapi kami nggak komunikasi lagi. Paginya jam 6 kurang saya nggak pernah komunikasi pagi karena hati saya semalaman nggak entah ngapa gelisah karena dia dekat kan. Jam 6 pagi saya coba ping, udah bangun
nggak ada masuk. Jam-jam berapa tuh saya telepon, nggak bisa masuk, tulisan telepon tuh nomor Anda tidak terdaftar lagi di nomor ini tidak terdaftar lagi di WA Anda. Itu terakhir. Udah. Habis itu berarti hilang komunikasi Bu ya sama Ya, korban? jam 10 itu. Sudah tuh saya hubungi keluarga di kampungnya sama si Ilham kakak iparnya. Ham, seharian ini tante komunikasi sama nggak bisa, kata aku bilang kan. Jadi, yaudah teh nanti aku coba hubungin. Nggak tahu si Bayu hubungi juga. Tante, memang juga nggak bisa dihubungin, kata dia ngomong kan. Coba tante cari tahu, dia ada juga kenalan kami Bang Robin namanya. Kan, saya suruhlah Bang Robin tuh, Bang, rumah Abang kan dekat dari kosan. Itu coba cek ada apa enggak gitu di kosannya. Nah itu setidak tuh saya nggak tahu jam-jam 6 itu kawannya dari kosan nanya sama saya, tante ada nggak di sana? Nggak ada, aku bilang kan. Si Pika katanya kawannya ngomong, saya juga nggak ada, ini saya mau ke kosan dia. Si Pika itulah yang ngabari pertama kali kematian si almarhumah ini. Kapan ada ancaman sekelompok orang itu? Seminggu yang lalu. Seminggu lalu. Apa respon dari sebagai ibu angkat? Ya saya bilang lah, udah pindah kos atau kok ke rumah tante aja gitu nah. Enggak lah teh, itu mungkin firasat aja atau mungkin itu sebatas orang iri tuh, iri sama itu aja dianya. Sebagai orang tua angkat, apa harapan Ibu dengan kasus ini? Saya berharap pelakunya cepat terungkap dan memang dihukum sesuai dengan apa yang dilakukan sama itu orang baik gitu nah. Gitu. Ada kecurigaan dengan Ya dibilang kecurigaan yo tidak bisa lah dah yo sekarang ini gitu nah. Kami serahkan semua ke polisi lah semuanya nih. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.